Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, ini ada feedback suara dari Syawal. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi saya persilahkan untuk ketua kelasnya Haidar membacakan doa. Silakan Haidar. Mic-nya Haidar. Mari. Mungkin agak berjauhan dulu nih ya suaranya ya. Mari teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Haidar. Oke, untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme, maka saya akan menampilkan lagu. Saya persilakan kalian untuk menyanyikan lagunya bersama-sama. Oke, sebentar saya share dulu. Ya, saya persilahkan. Kami berjanji padamu nanti kami Oke, terima kasih.
Ini sudah saya bagikan, kalian daftar hadirnya seperti biasa saya bagikan di GCR ya, Google Classroom. Coba kalian isi dulu itu daftar hadirnya sambil saya cek kehadiran kalian. Apakah sudah mengisi? Bentar, kita sambil cek ya, yang tidak hadir siapa hari ini. Oke, ini yang untuk daftar hadirnya saya cek dulu ya. Ya, masih 6 orang yang belum mengisi daftar hadirnya. Saya tunggu ini. 6 orang ini ya. Radi udah ada ya, tadi keluar kan? Udah masuk ya Radi ya? Sudah, Bu. Oh, oke. Tapi belum mengisi daftar hadir ini. Radi, Jahra, Robi belum juga. Terus Gupron, Johan, sama Alodia yang belum. Oke, nih. Oh ya. Oke. Saya rasa cukup ya, ini sudah mengumpulkan semua. Oke, ya terima kasih sudah hadir semuanya. Ya, kita masuk dulu ke materi yang sebelumnya. Oke, di minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai materi tentang cara menghidupkan perangkat seperti handphone, kemudian komputer. Masih ingat ya? Masih ingat. Oke, nah, jadi saya mau menampilkan ini dulu motivasi untuk kalian supaya belajarnya lebih ini lagi. Oke, sebentar. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi Sudah tampil belum ya tadi ya? Sudah keluar belum? Sudah. Oke, sebentar. kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya gerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malasnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang.
Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat. Oke, nah itu tadi adalah motivasi untuk kita sebagai saya seorang guru dan sekalian juga sebagai peserta didik. Saya harap dengan adanya motivasi belajar, kalian jadi ini ya, jadi lebih semangat lagi nih belajarnya. Jadi nggak ogah-ogahan. Jadi kemauan belajar itu kan tergantung diri sendiri dulu nih, mau belajar atau tidak. Nah itu tergantung diri sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan ke kalian, saya akan memberikan video tentang materi apa yang akan saya sampaikan hari ini dengan kalian terkait materi yang minggu lalu sudah saya sampaikan tentang cara menghidupkan dan mengaktifkan komputer serta handphone dari awal sampai akhir ya. Oke, ini kan saya bagikan dulu videonya. Bentar. Udah tampil ya di tempat kalian ya? Sudah, Bu. Orang petugas kontrol di pusat ini adalah seorang petugas kontrol di pusat pengendalian distribusi listrik wilayah. Dia dan timnya yang bekerja 24 jam mendapat tugas untuk mencatat tingkat pemakaian listrik per daerah pada jam tertentu. Data tersebut dibutuhkan untuk analisa sehingga distribusi listrik menjadi lebih baik sesuai dengan beban pada masing-masing daerah dan pada jam tertentu. Mengingat kapasitas listrik sangat terbatas. Budi sudah memiliki data untuk 1 bulan yang lalu, namun data hanya berupa tabel dan angka malah lebih membingungkan. Untuk itu Budi menggunakan fitur conditional formatting yang sekarang sangat mudah diakses dari tab Home Menu Style. Dengan menggunakan color skills yang terdapat pada conditional formatting, maka Budi dengan cepat dan mudah dapat melihat pada jam berapa saja di masing-masing wilayah mengalami beban puncak. Melalui fitur ini, Budi dapat membuat jadwal lengkap untuk pembagian daya listrik berdasarkan daerah dan jam, sehingga mencegah terjadinya pemadaman listrik. Dian adalah seorang general affair yang memegang kas kecil. Selama ini, dia mengelola kas kecil menggunakan buku kas kecil secara manual. Masalahnya adalah sering terjadi selisih akibat begitu banyak item yang berbeda, sehingga ketika menghitung total untuk masing-masing item, selalu saja ada yang terlewat. Hal ini tentunya sangat membuat frustasi. Dian kemudian disarankan untuk menggunakan Excel 2007 untuk mempermudah pekerjaannya. Dan ternyata, dengan menggunakan fungsi rumus SUMIF, yang menjumlahkan item dengan kriteria tertentu, maka tugasnya menjadi jauh lebih mudah, efisien, dan akurat. Dengan menggunakan SUMIF, Dian dapat mengetahui berapa pengeluaran kas kecil untuk masing-masing item,
Bukan saja ketika harus membuat rekapitulasi, melainkan setiap saat. Dengan Excel 2007, membuat laporan keuangan baik yang sederhana maupun yang rumit menjadi mudah. Roni adalah seorang account manager pada sebuah perusahaan periklanan. Dia sedang menyusun laporan kepada manajemen tentang seluruh account atau klien yang dia tangani, serta berapa nilai kontrak dari masing-masing klien pada tahun ini. Di samping itu, Roni juga perlu menampilkan nilai kontrak masing-masing pada tahun-tahun sebelumnya. Agar semua data berbentuk tabel tersebut mudah dipahami oleh manajemen, maka Roni menggunakan fitur chart atau grafik yang terdapat pada tab Insert bagian chart. Dengan fitur tersebut, Roni dapat memilih chart apa yang paling cocok untuk menampilkan seluruh data dengan tampilan yang menarik dan profesional. Dengan laporan yang berisi chart seperti itu, manajemen dapat dengan mudah menganalisa strategi untuk meningkatkan jumlah account. Anto adalah seorang customer service di sebuah bank perkreditan rakyat. Salah satu tugas rutinnya adalah harus bisa memberikan perhitungan besarnya angsuran setiap bulan berdasarkan kriteria besarnya pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pinjaman. Selama ini, Anto sudah menggunakan perhitungan sederhana dalam Excel untuk menentukan besarnya pinjaman. Namun, itu dirasakan kurang memadai. Terutama karena biasanya nasabah hadir di sana dan menunggu hasil perhitungan. Tugas itu sekarang jadi mudah karena ternyata Excel menyediakan rumus khusus untuk melakukan perhitungan, yaitu fungsi PMT, yang dengan mudah dapat diakses pada tab Formulas bagian Financial. Dengan fungsi PMT yang sudah diset, Anto tinggal memasukkan nilai pinjaman, suku bunga, serta jangka waktu untuk mendapatkan hasil yang seketika. Nasabah pun senang karena memperoleh informasi dengan cepat. Oke, itu tadi video yang saya tampilkan sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, dari yang video yang saya sampaikan nih, apakah ada yang memahami itu kira-kira dia menceritakan tentang apa ya? Oke, silakan. Ada yang mau ini? Tadi video itu tentang apa ya? Coba. Silakan. Oh ya, Zahra mana ya? Oke, Zahra. Coba kalau dari video itu kira-kira dia menjelaskan tentang apa ya? Perkantoran, pendataan, dan menggunakan perangkat lunak perhitungan. Oh iya, berarti kalau kita lihat nih, anak-anak lihat, coba perhatikan. Dia itu menggunakan perangkat lunak apa? Ada yang bisa jawab? Coba silahkan. Cantika? Perangkat lunak apa ya kira-kira? Hilfa? Nah, Hilfa ngelamun ini. Ayo. Kira-kira nih perangkat Excel. Oh iya, benar. Jadi tuh dari video yang saya tampilkan tadi itu, ilustrasi itu, mereka mengumpulkan data untuk perkantoran, membuat suatu perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Oke, betul. Jadi udah ketebak nih, kita hari ini akan mempelajari tentang materi Microsoft Excel ya. Oke. Nah, nanti kalau Microsoft Excel ini kita lebih kayak ke ininya nanti, fitur-fitur yang ada di Excel. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kalian ini ke pembelajarannya, saya akan menampilkan dulu tujuan dari materi kita hari ini. Oke, sebentar, sudah tampil ya di kalian. Nah, jadi nanti setelah kalian mempelajari apa yang kalian dapat dari materi tentang Microsoft Excel itu, nanti melalui ceramah nih, melalui diskusi dengan saya, kemudian kalian juga mampu nih apa yang dimaksud dengan pengolah angka, kemudian
melalui ceramah dan diskusi, kalian juga mampu nih menentukan berbagai macam fungsi pengolah angka. Kemudian dari ceramah, dari diskusi, peserta didik itu mampu menganalisis berbagai macam ikon pengolah angka. Oke, adakah yang di sini tahu perangkat pengolah angka atau Excel itu apa? Coba silahkan. Ada yang mau menjawab? Excel itu apa? Silahkan. Mungkin saya Amda. Excel apa ya Amda ya? Kalau dilihat dari penggunaannya itu, kalau kita lihat nih, dari penggunaannya Excel itu apa ya kira-kira ya? Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Corporation ya. Jadi berbeda kalau yang kemarin itu kita belajar dengan Microsoft Word, pengolah dokumen. Dan kalau kali ini kita belajar tentang Excel. Jadi kalau misalnya dokumen dia pengolah ini ya huruf, jadi mengetik menggunakan huruf dan tulisan semuanya ada di Word. Tapi kalau untuk di Excel dia memang bisa mengetik, bisa memasukkan huruf, tapi dia ada kelebihannya yaitu dia bisa untuk perhitungan ya kalau Excel itu. Nah, oke. Nah, nih Excel. Aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, yaitu memiliki fitur-fitur yang memungkinkan integritas dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan itu Microsoft Excel-nya lebih ke 2007 ya. Nanti saya akan menampilkan yang 2009. Nah, secara umum, ya secara umumnya ya, fungsi pemrograman pengolah angka atau spreadsheet itu dia fungsinya untuk mengolah data berupa angka. Jadi memiliki kemampuan penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, akar, pangkat, pembuatan tabel, membuat grafik, perhitungan, menggunakan rumus-rumus tertentu. Kalaupun yang ada di Word itu dia, kalau di Word kan memang ada ya, untuk membuat tabel, membuat grafik itu kan juga ada di Word. Tapi berbeda lagi kalau misalkan di Excel. Nah, Excel dia sudah ada, misalkan kita sudah memiliki kemampuan untuk penjumlahan pengurangan, nanti kita bisa buat tabelnya di situ, membuat grafiknya. Saya rasa untuk membuat tabel di Excel lebih mudah dan kita menjumlahnya pun lebih nyaman. Kalau di Word dia tidak bisa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar, pangkat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada sebentar. Nah, ini ada tampilan jendela-jendela Microsoft Excel pada lembar kerja Microsoft Excel. Apakah kalian pernah menggunakan Microsoft Excel sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah sih, Bu. Untuk tampilan yang ada di layar kalian itu adalah tampilan pertama kali yang kalian lihat ya? Iya. Iya. Nah, mungkin kalau dilihat dari tampilannya ini sudah ada baca-baca bahan dari saya yang saya bagikan kan itu. Nah, kalau ada yang bisa nggak nih jelaskan? Kan ini ada posisinya masing-masing tuh, ada menu bar nih, ada title bar, ada cell pointer, ada baris atau row, ada kolom, ada formula bar, kemudian tab lembar kerja, scroll vertikal. Kalau yang kalian ketahui ini salah satu dari yang saya tampilkan di layar kalian, ada yang mau menjelaskan tidak? Mungkin hampir sama dengan Word nih. Kemarin kita udah belajar itu Word. Kira-kira apa yang kalian tahu di sini dan mau menjelaskan? Silahkan, siapa yang mau menjelaskan bagian mana aja? Silahkan, Hilfa. Ya, silahkan Hilfa. Saya ingin menjelaskan bagian title bar. Oke, title bar. Title bar apa itu? Bagian tengah paling atas dari lembar kerja atau workbook yang menunjuk keterangan nama atau judul dari dokumen Excel yang sedang dikerjakan. Iya, betul. Nah, jadi
Kalau yang kita lihat di sini ya, title bar itu dia itu di bagian tengah di atas itu dia menunjukkan judul dari ini lembar kerja Excel-nya. Nah, itu namanya itu book 1 Excel. Nah, itu dia ini ya. Pada saat ini nama Excel-nya adalah itu. Nanti kalau kamu save, namanya akan berubah juga di atas pada saat kamu buka Excel-nya. Oke, ada yang lain lagi? Selain title bar nih, ada yang lain lagi? Mungkin ada yang tahu formula atau menu bar. Menu bar sepertinya sama deh dengan Word ya. Silakan siapa yang mau menjelaskan lagi menu bar? Menu bar, Bu. Oke, Cantika, silakan. Menu bar adalah sebuah elemen kontrol drop down yang berisikan perintah-perintah untuk menjalankan fitur-fitur tertentu pada sebuah aplikasi komputer. Elemen ini biasanya terletak di bagian atas tampil Word aplikasi. Iya. Jadi tuh menu bar di sini tuh apa namanya elemen ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai tulisan yang bervariasi, bentuk hurufnya, kemudian ukuran hurufnya, size-nya, kemudian mau tulisannya di rata kanan atau rata kiri atau rata tengah. Kalau di Word memang ada juga sama ya, kurang lebih seperti ini. Lalu banyak lagi di sini ya, kita bisa tambahkan kolom lagi, insert ada di situ. Kemudian kita bisa ada filter dan lain sebagainya. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Oh, oke, Zahra, silakan. Saya mau menjelaskan yang formula bar, Bu. Oke, formula bar. Kira-kira apa sih itu formula bar? Coba. Zahra. Formula bar adalah tempat di mana pengguna Excel menuliskan rumus ataupun fungsi. Oh, oke. Jadi kalau kita mau membuat rumus, nanti kita coba ya, kita praktekkan, tapi nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan belajar cara memasukkan rumus. Jadi menggunakan itu nih di menu bar, tapi tidak harus di menu bar. Di apa namanya ini kolom-kolomnya ini atau cell pointer ini itu juga bisa kita masukkan di situ. Oke, ada yang mau nambahkan lagi mungkin dapat informasi setelah lihat ini, oh ternyata ini, ayo silahkan ada lagi yang mau mendapatkan informasi mengenai jendela Microsoft Excel atau lembar kerja Microsoft Excel selain formula bar tadi. Oke, silahkan. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Hilfa lagi. Oke, silahkan Hilfa. Dapat info. Saya ingin menjelaskan tentang kolom. Ya, kolom. Kolom adalah ruang antara dua garis tegak pada worksheet. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A hingga Z. Dilanjutkan AA hingga XVD. Iya. Jadi tuh jumlah kolomnya dari A sampai Z, kemudian sambung lagi nih AA, X, F, D sampai ke sebelah kanan. Terus aja sampai sana sampai habis itu hitungannya dari A sampai Z, kemudian AA sampai dengan X, F, D. Nah, kemudian ini ada baris row. Nah, baris row itu jumlahnya dari 1 sampai seterusnya itu ada sekitar 1 juta lebih ya. Kemudian kalau yang di bagian barisnya ini ke atasnya itu ya sekitar 1.048.000 lebih lah kalau kita lihat itu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menjelaskan, ada yang tahu nggak sih kira-kira berapa jumlah kolom atau cell pointer atau baris row yang ada pada Excel? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, ayo. Jumlah di Microsoft Excel 2019 itu yang terbaru kira-kira ada berapa ya? Tadi kan saya sebutkan yang ini ya, jumlah barisnya. Kalau jumlah kolomnya, kira-kira berapa ya jumlah kolomnya? Coba silahkan Amda. Jumlah kolomnya itu Amda ada berapa ya? Kalau tadi kan sekitar 1.048.000 lebih ya jumlah ininya. Kalau untuk kolom yang kotak-kotak-kotaknya itu ada berapa ya kira-kira Amda untuk Microsoft Excel 2019-nya?
Halo Amda, masih dengar suara saya kan, Amda? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Oh, oke. Gimana? Ada yang mau menjelaskan lagi? Yuk, Hilfa, silahkan. Pada Excel 2019 terdapat 16.384 kolom. Oh, oke. Terima kasih sudah menjelaskan ke saya. Nah, ternyata kolom-kolom yang ada pada Excel itu jumlahnya sekitar berapa tadi? 16.384. Ternyata banyak banget ya kolom-kolomnya itu. Nah, kemudian kalau barisnya tadi sekitar 1.048.576 ya jumlah dari baris ke bawahnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Masih stay ya. Kita lanjut. Nah nih, yang tadi dijelaskan oleh Hilfa, itu ada Excel nih, Excel 2019. Nah ini dia. Tuh, jumlahnya ini. Jadi dari Excel versi 5 sampai dengan Excel 2003 itu dia masih sama ya, jumlah kolom dan jumlah barisnya. Begitu juga Excel 2007 dan 2019. Sama. Tidak ada yang kurang dan dilebihkan dari Microsoft Excel. Oke. Kita lanjut. Tab Home. Nah, ternyata di lembar kerja Excel itu dia ada bagian-bagiannya ya. Coba kalau kita lihat di sini tab home itu ini semua informasi tentang teks, tentang formula sel, jenis huruf, kemudian ukuran huruf, ada format tab, terus masukkan, menghapus kolom dalam tab home. Juga cara-cara untuk merubah sel style, memformat tabel, juga masukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data itu semuanya ada di home. Mungkin ada teman-teman atau dari kalian yang mau menjelaskan nih bagian clipboard atau bagian font, alignment, number, style, cell, editing. Oke, coba ada yang mau menjelaskan, silahkan. Dari yang kalian dapat informasi mengenai home tab. Silakan. Ada yang mau menjelaskan, anak-anak? Oke. Iya, boleh Hilfa, silakan. Pada menu clipboard, pada menu home Microsoft Excel fungsinya adalah menggandakan teks, menyalin format penulisan, memindahkan data, dan menempelkan ke sel lain. Papan klip atau clipboard adalah ikon atau perintah yang terdapat pada Excel yang terdiri atas 4 bagian, antara lain copy, cut, paste, dan format printer. Oke, terima kasih sudah menjelaskan sedikit dari informasi yang didapatkan oleh Hilfa. Ya, oke, sejauh ini sih kalau untuk home itu dia semuanya mengisi tentang informasi teks ya, tentang format sel, jenis huruf dan lain sebagainya, itu semua ada di home. Oke, kita lanjut lagi. Ada insert tab. Nah, insert tab ini fungsinya segala sesuatu yang perlu kita masukkan mulai dari foto, save, clip art, kemudian grafik, textbook, dan lain sebagainya itu ada di insert. Oke. Masih mendengarkan suara saya ya? Masih, Bu. Masih. Ya. Oke. Coba kalian, adakah dari menu-menu ini yang kalian dapat informasinya, yang kalian cari tentang insert tab itu kira-kira kayak table, illustration, kemudian yang lain sebagainya ini, ada yang mau menjelaskan bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya? Coba silakan. Silakan.
Ada yang mau menjelaskan? Bagian insert. Kalau kita lihat kan dia itu lebih kayak foto, save, sama clip art ya. Oke, silakan. Coba, siapa? Radi, boleh? Dijelaskan bagian-bagiannya, Bu. Ya, coba. Kira-kira kamu dapat informasi nih, apa aja sih yang kamu dapat? Misalkan picture, itu untuk apa? Oh, kalau tabel untuk menyisipkan tabel. Kalau illustration untuk menambahkan gambar berupa ilustrasi, save maupun foto. Add Oke. in untuk mengaktifkan tool bantuan. Chart untuk membuat grafik batang, lingkaran, garis, dan lain-lain. Tour untuk memasukkan peta atau map 3D ke dalam dokumen. Sparkline untuk menyisipkan grafik mini. Filter untuk menyaring atau sortir data. Links untuk menautkan URL atau permalink sebuah website pada data Excel. Teks membuat gambar berseni word art. Simbol memasukkan teks berupa rumus matematika dan simbol. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Radi. Terima kasih Radi. Ternyata dapat informasinya sangat banyak sekali ya Radi ya. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, kita lanjut lagi. Ada menu Fake Layout tab. Tab ini yaitu memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Kira-kira nih kalau kalian lihat nih, kayaknya hampir sama ya dengan Microsoft Word ya. Kira-kira apa ya itu untuk pack layout ini? Coba kalau dilihat dari themes, pagestub, skala, sheet, sama array, itu kira-kira adakah yang mau menjelaskan atau mau menjelaskan bagian pagestub aja Bu, karena saya tahunya di Word juga ada seperti itu. Oke, silakan siapa yang dari kalian ada yang mau menjelaskan fake layout ya. Kita bebas, informasi itu kita bisa dapatkan boleh nih dari bahan ajar yang saya bagikan, atau kalian mencari tahu informasi itu melalui YouTube atau Google, kalian cari tahu, boleh. Silahkan. Silahkan. Siapa? Yang mau menjelaskan, silahkan. Belum dapat informasinya? Belum dapat informasinya ya? Ayo. Robi, mana Robi? Ayo Bi. Kamu kira-kira dapat nggak informasi tentang fake layout nih Bi? Kamu kira-kira kalau fake layout ini lebih kemana? Lebih taunya yang kemana? Coba bisa jelaskan ke saya tidak? Informasi yang saya dapat ialah tab fake layout digunakan untuk mengatur tata letak data yang meliputi themes, pagestub, sebagai background, scale to fit, setelah itu scale, sheet option, dan arrange. Kalau pagestub itu yang kamu dapat informasinya itu kira-kira untuk apa ya kegunaannya? Untuk mengatur halaman sebelum di print. Itu ke ini ya, ke size-nya ya, ke orientasinya. Oke, boleh. Background juga boleh. Jadi itu kalau di pack layout ini, nah dia tuh kalau misalnya kita nih mau tulisan kita di belakang tulisan itu ada background-nya, itu bisa kita pakai background. Kemudian kalau kita mau orientasinya lebih kayak ke landscape atau portrait. Kalau portrait itu kan seperti ini, kalau landscape kan dia kayak gini ya, lebih berjajar kayak gini. Nah, kalau untuk margin itu ukuran kertasnya sama kayak di Word, ukuran kertas yang atas, bawah, kanan, dan kirinya itu di margin. Kemudian untuk tema dan font itu di sini hanya untuk digunakan, tapi jarang ya kalau kita gunakan untuk themes ini, jarang sekali. Themes ini ya
sesuka-suka kita aja sih stylenya, kita maunya kayak gimana gitu. Untuk lebih lanjutnya nanti di minggu depan kita akan jelaskan ini penggunaan terms itu seperti apa. Ini kira-kira kalau margin-nya seperti ini kira-kira bisa apa enggak. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada formula tab. Nah, apa itu formula tab? Silahkan. Ada yang mau menjelaskan ke saya tidak? Tadi kan di awal itu sudah tiga itu runtun tuh, teman-temannya sudah dapat informasi nih, dia mencari tahu oh ternyata formula insert itu ini, home itu ini, fact layout itu ini. Kira-kira formula tab itu apa ya? Ya, silahkan. Adakah yang mau menjelaskan ke saya informasi yang didapat? Mungkin Putra, boleh? Formula tab itu untuk apa? Terus dari menu-menunya ini yang Putra dapat informasinya apa saja? Coba. Silakan Putra. Ada Putra tidak ya? Oke. Mungkin yang lain bisa membantu temannya. Yang lain temannya bisa membantu, silakan. Kilva boleh atau Amda juga boleh, silakan. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskannya? Ayo. Silakan, ada yang mau bantu? Ayo, formula tab. Formula tab. Kira-kira formula tab ini dapat informasi nih dari yang saya share nih. Informasi ini nih kira-kira dapatnya apa aja? Ya, silahkan. Dan dari informasi yang saya dapat, Bu, formula fungsinya memuat perintah-perintah yang berkait dengan fungsi-fungsi yang digunakan pada dokumen. Terus? Bu, itu function library apa itu? Ya, function library. Ya, itu ada insert function, autosum, recent, use, financial, logika, text, data, lookup, math, dan lain-lain for function. Terus? Fungsinya, Kira-kira salah satunya aja yang mana yang tahu? fungsi insert function menyisipkan fungsi. Autosum untuk melakukan perhitungan cepat, recent menampilkan fungsi yang pernah digunakan, finansial untuk menampilkan fungsi finansial, logika menampilkan fungsi logika, teks menampilkan fungsi teks, data menampilkan fungsi data, lookup menampilkan fungsi lookup, dan referensi, math, counting menampilkan fungsi matematika dan trigonometri, more function menampilkan fungsi lainnya. Oke, terima kasih Haidar. Ya, ada bantu saya untuk menjawab ini dari informasi yang dia dapat. Oke, kalau yang kita lihat di situ adalah untuk ternyata insert function itu dia lebih kayak untuk menambahkan formula pada sel yang dipilih, kemudian auto sum juga ada di situ untuk menambahkan perhitungan cepat secara otomatis. Nah, itu ya gambaran yang saya jabarkan ini gambaran. Nanti kamu boleh cari tahu lagi informasi-informasi mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada data. Nah, kalau data ini yaitu memungkinkan Anda untuk memodifikasi ya lembar kerja yang dengan jumlah yang besar datanya dengan menyortir atau menyaring serta menganalisis pengelompokan data. Nah, kira-kira nih hasil dari penjabaran pengertian dari data itu kalian lihat nih dari
yang ada di layar kalian tuh, kalian dapat informasi tentang apa lagi mengenai data. Itu ada get dan transport data, ada sort filter juga di sini, ada data tools, ada outline. Kira-kira ada yang mau menjelaskan ke saya nih tentang data lagi nih, fungsinya seperti apa saja di dalamnya. Silahkan. Oh, cari dulu informasinya, silahkan. Oke, Haidar, boleh, silahkan. Informasi yang saya dapat. Suaranya agak menggema ya, Haidar ya. Informasi yang saya dapat tentang tab data fungsinya menuat perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan data. Pada tab ini disediakan untuk mengambil data eksternal, koneksi dengan basis data, pengurutan, dan penyaringan data dan sebagainya. Salah satu contohnya di situ get external data, isinya ada from access, from the web, from text, from other source, existing connection. Fungsinya from access mengambil data dari file Microsoft Office Access, from the web mengambil data dari web, from text mengambil data dari file text, from other source mengambil data dari sumber data lain, existing connection untuk mengambil data sumber yang pernah digunakan. Iya, oke, terima kasih Haidar, tepuk tangan untuk Haidar. Wah, ternyata Haidar dapat informasinya hebat ya. Jadi informasi itu boleh dari mana saja, nggak mesti harus bahan ajar. Kemudian dari Google pun juga boleh, dari YouTube boleh. Jadi informasi itu ternyata Haidar ini termasuk siswa yang katanya itu belum pernah melihat nih lembar kerja Excel, tapi dia ada kemauan untuk mencari. Wah, ternyata hebat, Haidar sudah membantu saya untuk mereview apa yang saya tampilkan di layarnya. Kita lihat lagi fungsian-fungsian selanjutnya ya. Oke, ada review. Nah, kalau review ini lebih kayak memperbaiki bahasa atau ejaan ya, tata bahasa, serta mengatur keamanan. Nah, ini juga memberikan perubahan track atau catatan. Jadi fitur-fitur ini menyediakan kemampuan untuk membuat catatan. Kalau kita lihat sini proofing, ada proofing di situ, accessibility, ada linguist, kemudian change, ink. Nah, kalau dilihat dari pengertian review nih, adakah lagi yang mendapatkan informasi tentang menu yang ada pada review? Ayo silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Dari menu-menu review nih, saya lebih tahu ini Bu, saya dapat informasinya ini. Ayo silahkan, siapa lagi yang mau menampilkan atau menjelaskan tentang review tab? Ya, saya kasih waktu deh buat kalian cari tahu dulu nih review tab-nya apa. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Oke, silakan. Kalau sudah ada yang dapat, boleh dijelaskan ya ke saya ya. Oke, silakan. Siapa? Siapa aja boleh. Ayo. Unjuk gigi. Bukan giginya yang diunjuk ya. Ayo, kalian ini dulu. Ayo cari tahu dulu nih. Oh, review itu yang saya dapat ini nih. Oke, silakan. Siapa? Fatan, boleh. Silakan Fatan. Review adalah memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan pengecekan tata bahasa, review dokumen, dan data proteksi dokumen. Itu kalau dilihat dari ininya, menu-menunya, Fatan lebih kemana taunya ini? Spelling mengecek ejaan dan data tata bahasa. Research membuka panel penelitian referensi. Thesaurus sarana kata yang sepadan. Translate menerjemahkan kata ke kata lain. Udah, itu aja. Itu saja ya.
Ya, Bu. Oke, nah ini jadi untuk tapi jarang sih kalau kita pakai untuk review ini di Excel itu sangat jarang sekali ya, sangat minim untuk menggunakan ini sangat minim. Jadi kayak kebanyakan kita lebih kayak ke home, insert sama fact layout dan formula sih. Dari situ kita udah tahu nih ternyata review itu adalah untuk memperbaiki ejaan atau tulisan. Nah, tata bahasa yang benar. Kita bisa gunakan review nih menu-menu yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada View tab. View tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen seperti apa sih? Nah, nih, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Haidar. Silahkan Haidar. Dapat informasi apa lagi Haidar tentang view? Memuat perintah yang berkaitan dengan penyajian dokumen. Perintah tersebut memungkinkan kita untuk menyajikan dokumen secara normal, pack layout maupun custom. Kemudian ininya menu-menunya workbook views. Iya, workbook view. Apa itu? Normal itu nama normal itu fungsinya menampilkan dokumen secara normal. Pack layout menampilkan dokumen dengan tata letak halaman atau hasil cetakan. Pack preview menampilkan dokumen dengan tanda batas halaman. Custom view menampilkan setting tampilan dan hasil cetak. Full screen menampilkan dokumen satu layar penuh. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Haidar. Kita tepuk tangan dulu untuk Haidar ya. Sudah banyak membantu saya. Wah, informasinya ternyata Haidar hebat banget. Dia dapatnya dari mana saja. Oke. Nah, dari menu-menu yang sudah saya tampilkan ini, apakah ada pertanyaan? Dari menu-menu yang saya tampilkan nih, kira-kira ada pertanyaan atau tidak nih? Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari menu-menu bar. Tidak ada? Atau belum? Belum? Lagi mikir dulu. Oh, lagi mikir dulu. Kelamaan nanti Hilfa mikirnya. Tidak ada? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Agar ada pertanyaan, kita buat diskusi ya. Agar mengundang sebuah pertanyaan nih, supaya kalian tuh lebih, oh ternyata ada pertanyaan untuk menu-menu ini. Oke, kita diskusi dulu ya di sini. Nah, saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompoknya silakan kalian tulis dulu di kolom chart yang ada di Meet kita ini. Kalian inikan dulu chartnya di situ. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa saja, 3-nya siapa saja, silakan dikirim ke chat ya. Oke, silakan saya tunggu untuk kelompok 1-nya, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan diketik dulu nama-namanya. Nanti setelah ini baru kita buat grup belajarnya ya, agar bisa ada diskusi di sana. Oke, silakan di chat dulu nama-namanya siapa aja, yang 1 tadi tuh, 2 siapa, 3 siapa. Oke, silakan saya tunggu. Oke, sudah nama-namanya sudah ditulis. Mbak Robi baru tulisan kelompok 3, namanya belum. Kepencet itu, Bu. Nggak apa-apa, Bi. Ayo, Bi. Tulis aja di situ. Yang kelompok 1, nama-namanya sudah? Boleh di-share ke saya di chat.
Oke, ini ada kelompok 1, ada Hilfa, ada Dika. Dika tuh siapa sih? Putra, Bu. Putra, Bu, Putra. Putra, Cantika, Ayu. Najwa itu, Bu. Najwa, Ih. Bu, Najwa. Kalian mah nulis nama singkat-singkat, mana ibu tahu. Gak apa-apa. Kelompok 2 tadi anggotanya. Oke, sudah. Kelompok 3 Zahra, Mauren, Gufran, Johan. Oh, kurang 1 kayaknya ini. Ya, yang kelompok 3. Harusnya berapa? Kelompok 3 nggak ada Robinya. Iya itu. Robi nggak ada. Kan yang kelompok 2 ini ada berapa ini? 6 orang, pas. Yang kelompok 3 kurang 1. Kelompok 1 ini. Oke, udah. Silakan bentuk grup ininya ya, grup WA-nya. Kalau sudah saya share screen WA-nya. Konfirmasi ke saya kalau sudah Bu gitu ya, biar saya ini kan. Yang kelompok 1 udah, Bu. Oke, saya share ya. Kita cek dulu ininya, kelompoknya. Bentar. Oh, udah ada nih kelompok 1, 2, dan 3. Iya. Oke. Dah. Nah, untuk tugasnya itu kalian cek ininya, Google Classroom-nya. Coba saya bagikan dulu Google Classroom-nya ya. Jadi kita sama-sama kita menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi dulu sebentar. Saya share lagi. Oke, mana ya nih? Nah, untuk ini kan tugasnya tadi sudah saya bagikan. Masuknya ke yang ini ya, yang LKPD itu ya. Nih, LKPD. Ini muncul nggak di layar kalian? Muncul ya? Lihat. Muncul, Bu, muncul. Lembar kerjanya itu kalian boleh di sini ada icon-icon yang tadi itu kan tidak semuanya kita jabarkan, kita jelaskan ya. Karena saya rasa tidak ada pertanyaan, maka kita membuat diskusi ini untuk menimbulkan suatu pertanyaan nanti nih, kira-kira apa yang tidak kalian pahami dari ininya, menu-menu yang ada di sini. Nah, ini kan ada nih menu-menu yang ada di layar kalian tuh. Ini kalian, sebentar saya ini kan dulu. Kira-kira besar nggak? Oke, nah nih, deskripsikan setiap menu yang terdapat pada home, insert, dan pack layout. Sebutkan setiap bagian home, insert, ini typo ya, insert, pack layout. Jadi nanti kelompok 1 saya bagi menu home, kelompok 2 insert, kelompok 3-nya pack layout. Jadi nanti di sini lembar kerjanya kamu menuliskan apa itu home. Home itu terdiri dari menunya apa saja, dijelaskan di sini. Jadi nanti sesuai dengan kelompoknya ya, kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Nah, untuk yang ini ada pertanyaan? Untuk bagian tugas ini ada pertanyaan dulu, yang ini, bagian ini. Kelompok 1. Ilva ya?
Titik-titiknya boleh dihapus nggak, Bu? Boleh. Nanti dihapus aja kalau misalnya kesulitan untuk ini, dihapus aja semuanya nggak apa-apa. Nanti tinggal ketik biasa aja. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan lagi tidak? Cukup? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Paham. Kita lanjut yang di sini nih. Nah, tadi kan kalian sudah menganalisis itu sesuai dengan kelompoknya. Tadi ada home, ada insert, ada fact layout itu. Nah, nanti di situ secara berkelompok kalian diskusikan nih. Pada menu home, insert, sama fact layout itu kira-kira menunya apa saja di dalamnya. Oke. Sebentar. Nah, itu menunya apa saja di ada feedback ya, Gufron ya, suaranya agak ini di off cam dulu, off cam. Ini mic-nya di off dulu. Nah, oke. Ini nanti kalian cari informasi nih tentang apa namanya tadi, home, insert, sama fact layout yang sudah dijelaskan di atas tadi sama kalian. Nah, cari tahu nih menunya apa saja. Kemudian fungsinya apa saja. Lalu hasil dari diskusi itu kalian buat kesimpulannya, ditulis di sini. Oke? Silakan dikirim di GCR kita ya, di Google Classroom ya. Ada pertanyaan untuk yang tugas keduanya? Silakan, ada pertanyaan? Ibu, nanti hasil diskusinya juga ditulis di lembaran kerja ini ya, Bu? Iya, sama kayak yang di awal pertama tadi. Boleh dihapus juga nih titik-titiknya semuanya, boleh. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Bisa lanjut diskusinya? Tidak, Bu. Oke, silakan diskusikan di WA grup kalian masing-masing ya, di kelompok kalian. Saya kasih waktu, karena ini 2 tugas, saya kasih waktu 15 menit ya, 15 menit cukup ya? Cukup? Oke, Cukup, Bu. silakan. Oke, saya Cukup, sambil Bu. pantau di WA-nya ya, saya pantau di WA-nya juga ini. Oke, silakan. Ya. Oke, kelompok 1, 2, dan 3. Belum ada ininya dulu. Silakan kalau misalkan kalian ada yang tidak. Kelompok 1. Oke, ini mau kelompok 2 udah mulai aktif berdiskusi. Kelompok 3. Oke. Oke. Ya, kelompok 1 juga udah. Kelompok 2 aktif sekali ya. Boleh didiskusikan. Kalau ada kesulitan boleh nanti ditanyakan juga ke saya.
Boleh nanti kalau yang yang kamu dapat informasinya itu dimasukkan aja ke ininya ya, lembar kerja yang saya bagikan tadi itu. Ini kelompok 1 kayaknya udah mulai siap untuk ini ya. Hasil diskusinya lumayan banyak nih udah. Tuh, oke. Kelompok 3. Ya boleh, itu langsung disalin aja, nggak apa-apa. Cukup aktif ya kelompoknya ya. Ini bagus nih. Jadi dalam satu kelompok itu dibagi orang-orangnya siapa aja yang mencari menu ini. Itu boleh. Nah, oke. Boleh. Kalau mau pakai gambar boleh. Itu lebih detail lagi ya. Nanti jadi jadi tahu nih bagian ini jadi tahu. Oke, betul. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan di GCR-nya ya, tugasnya. Oke, kenapa Hilpa? Oh, yang ngumpulin ke GCR-nya perwakilan aja nggak, Bu? Ya, boleh perwakilan. Atau mau semuanya juga nggak apa-apa. Perwakilan juga boleh. Di kelompok kalian 1 orang juga boleh kumpulkan. Tapi nanti konfirmasi ke saya biar saya cek ya.
Oke, ini lebih detail lagi nih kelompok 3. Oh ya, saya lupa ya. Saya ingatkan lagi, masing-masing kelompok itu nanti kalau ada pas presentasinya kalian buat pertanyaan juga ya. Ini kelompoknya siapa sih? Ada senyum-senyumnya itu. Nih. Nah, ini ada nih kelompok 2 udah ngumpulkan di GCR sudah juga kan? Kelompok 2 sudah ya? Di GCR.
Ya, Hilfa. Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kita tunggu yang lain ya. Oke. Kita cek ininya, gasnya ya, di sini ya. Yang kumpulkan kelompok 1 Hilfa, kelompok 2 siapa? Haidar kelompok berapa Haidar? 2, Bu. 3 siapa? Robi ya? Ya, oke. Karena ini udah siap, kita cek dulu ini. Oke, udah masuk. Bisa share screen untuk kelompok 1? Bisa, Bu. Oke, sebentar saya stop dulu share screen saya. Silakan kelompok 1. Jadi nanti nih kalau kelompok 1 yang menampilkan, saya persilakan untuk kelompok yang lain bertanya ya. Pertanyaannya. Ya, silakan, Ilva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilfa Malataristi sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Dika, Amda, Cantika, Hayu. Di sini Amda akan mempresentasikan dari kelompok 1. Silahkan. Jadi, menu home adalah menu utama pada Microsoft Excel yang memiliki 7 grup, dan di dalamnya terdiri atas beberapa ikon dengan perintah atau komen yang berbeda sesuai dengan nama kelompoknya. Kegunaan utamanya untuk mengatur tulisan. Fungsi menu home yang pertama mengelola papan klik, menyalin, memindahkan teks atau objek lalu menempelkannya ke dalam dokumen Word disebut clipboard. Yang kedua ada mengatur huruf atau teks, seperti jenis tulisan, ukuran, warna ketebalan, miring, dan garis bawah disebut font. Yang ketiga ada mengatur paragraf, meliputi perataan paragraf, warna, penggunaan nomor dan bulat disebut paragraf. Yang keempat ada mengatur gaya teks, seperti format tulisan judul, heading, atau kutipan disebut stylus. Yang kelima ada melakukan penyuntingan dokumen, meliputi menyeleksi kalimat, mencari kata, dan mengubah kata secara otomatis dengan fitur replace disebut editing. Jadi hasil diskusi kami adalah menu home adalah tab menu utama, urutan kedua dalam Microsoft Excel yang terdiri atas 7 bagian atau grup antara lain clipboard, font, alignment, number, stylus, calcs, dan editing. Yang pertama ada clipboard. Pada menu home Microsoft Excel, fungsinya adalah menggandakan teks, menyalin format penulisan, memindahkan data, dan menempelkan ke cell lain. Papan klip atau clipboard adalah ikon atau perintah yang terdapat pada Excel, yang terdiri atas 4 bagian antara lain copy, cut, paste, dan format painter. Copy digunakan untuk menyalin atau menggandakan data berbentuk teks atau data. Shortcut-nya adalah Ctrl dan C. Cut memindahkan tulisan atau data ke cell lain. Perintah keyboardnya Ctrl dan X. Paste berfungsi untuk menempelkan data yang telah di-copy maupun di-cut. Cara cepatnya dengan menekan Ctrl dan V secara bersamaan. Format painter untuk menerapkan format yang telah ada sebelumnya di dalam cell 1 ke cell lain. Artinya gaya tulisan, ketebalan, warna, dan TP angka akan diterapkan ke bagian yang dipilih, tanpa harus menyalin data yang berada dalam cell 1 tersebut. Yang kedua, ada font. Pada menu home, fungsinya adalah mengatur atau menyunting data yang berkaitan dengan teks seperti gaya, warna, dan ketebalannya.
Dalam grup font terdapat 10 subbagian berisi ikon atau perintah yang mempunyai kegunaan berbeda, antara lain font untuk mengatur style atau type tulisan seperti Times New Roman, Calibri, dan lain-lain. Ada font size untuk mengatur besar kecilnya ukuran teks melalui nilai berupa angka. Ada increase font size untuk memperbesar ukuran teks secara otomatis dengan kelipatan tertentu. Contohnya 8 menjadi 9 dan 12 menjadi 14. Ada decrease font size memperkecil tulisan secara otomatis dengan format tertentu, misalkan 10 menjadi 9 dan 14 menjadi 12. Ada bold menebalkan tulisan pada cel yang dipilih untuk memberikan kesan tulisan penting atau sebuah judul. Dan ada italic memberikan style miring untuk penggunaan kata asing. Ada underline memberikan garis bawah di bawah teks, entah itu single ataupun double. Ada borders menambah, mengubah, ataupun menghapus garis tepi pada cel. Ada fill color mengatur background warna teks yang diseleksi. Dan ada font color mengubah warna tulisan yang dipilih dalam baris maupun dan yang ketiga ada alignment. Pada menu Home Microsoft Excel, fungsinya adalah mensejajarkan baris atau kalimat menjadi sama rata kiri atau kanan atau bawah. Perintah alignment terdiri atas 10 subbagian atau ikon, antara lain top align, mensejajarkan tulisan berada di atas kolom, middle align, meratakan teks agar berada di tengah atau sama rata atas bawah, bottom align, menempatkan data pada bagian bawah kolom, orientation, merotasi teks agar menjadi miring mengikuti sudut atau jarum jam, left to right text declaration, melihat teks agar dibaca dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Ada align left, mensejajarkan huruf atau angka agar berada di kiri baris. Ada center, untuk mengubah posisi teks agar berada di tengah baris sehingga sama rata kanan dan kiri. Ada align, meletakkan posisi tulisan menjadi berada di kanan baris. Ada decrease indent, untuk menggeser konten ke kiri dengan spasi. Ada increase indent, untuk menggeser konten ke kanan seperti spasi. Ada warp text, untuk mengubah teks panjang agar mudah dibaca dengan menyesuaikan lebar baris. Dan ada yang keempat, ada number. Pada menu Home, fungsinya adalah mengubah dan mengatur teks berbentuk angka agar sesuai dengan standar penulisan seperti waktu, mata uang, akuntansi, dan lain-lain. Terdapat 6 perintah umum yang sering digunakan dalam grup number. Number format memiliki fungsi untuk mengubah format angka ke dalam 12 pilihan, antara lain general, number, currency, accounting, short date, long date, time, present text, fraction, scientific, text, spesial, dan custom. Ada counting number format untuk mengatur format akuntansi berupa mata uang suatu negara. Ada percent style, mengubah format angka dengan memberi satuan persen. Ada comma style, untuk menghapus satuan tanda koma di belakang angka. Ada increase decimal, untuk menambahkan satu koma di belakang angka. Ada decrease decimal, untuk mengurangi satu koma di belakang angka. Yang kelima, ada style. Pada menu Home Microsoft Excel, fungsinya adalah mengubah dan mengatur bentuk atau susunan cell maupun tabel dengan warna ataupun rumus yang sudah disediakan. Dalam grup style terdapat 3 bagian utama, yaitu conditional formatting, memiliki fungsi untuk mengubah dan mengatur gaya dari kolom maupun baris yang diseleksi seperti warna dan ikon. Ada format as tabel, memasukkan atau menyisipkan format tabel yang telah disediakan. Ada cell style, untuk mengubah bentuk cell biasa menjadi bergaya judul maupun data yang telah disediakan. Nomor 6, ada cells. Pada menu Home fungsinya adalah menyisipkan kolom atau baris, menghapus cells, dan mengatur besar kecilnya cells tersebut agar sesuai dengan kapasitas teks yang ada di dalamnya. Ada 3 bagian utama dalam grup cells. Pertama ada insert, fungsi utamanya menyisipkan baris atau kolom di sela-sela data. Hal ini biasanya dilakukan ketika kita ingin menambahkan data di antara cells. Ada delete untuk menghapus baris maupun kolom. Ada format untuk mengubah ukuran cells. Yang ketujuh, editing. Pada menu Home Microsoft Excel, fungsinya adalah melakukan pengeditan cepat seperti rumus, mengubah format penomoran, menghapus konten yang diseleksi sekaligus, mengurutkan data, dan mencari kata dalam data serta mengubahnya secara otomatis. Pada bagian editing, terdapat 4 bagian utama berisi ikon dan perintah, antara lain auto zoom,
memasukkan rumus secara cepat dan otomatis, fill, mengubah dan mengatur pola seperti penomoran, clear, menghapus konten maupun formatnya walaupun berbeda cells, sort dan filter untuk mengatur urutan data, find dan select, mencari suatu kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis. Kesimpulannya adalah, fungsi menu home pada Microsoft Excel adalah mengcopy data, mengatur tulisan, mensejajarkan kata atau kalimat, mengatur format angka, mengubah gaya tabel, menghapus maupun menambahkan cell, dan melakukan penyuntingan kolom dan baris. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait menu home yang ditampilkan dari kelompok 1. Silahkan, boleh. Kalaupun tidak ada pertanyaan, tidak masalah. Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada kah atau sudah jelas? Oke, ada dari Gusti. Silakan Gusti. Gusti, ini kepencet atau apa, Ti? Iya Bu, bentar Bu. Oke, yuk. Gusti mau nanya katanya. Yuk, silakan. Untuk membuat ya Bu. Iya. Untuk membesarkan huruf menggunakan menu apa? Oke, jadi untuk memperbesar atau mengecilkan menggunakan menu font. Untuk memperbesarkan kita menggunakan increase font dan untuk mengecilkan kita menggunakan decrease font size. Oke, silakan. Ada lagi? Udah Bu, itu aja. Oke, cukup. Ada lagi dari kelompok lain? Robi. Kalau kita ingin menyalin atau mengcopy tulisan itu, gimana ya menunya? Oke, jadi untuk menyalin atau mengcopy penulisan kita menggunakan menu clipboard. Menu clipboard tidak hanya digunakan untuk menyalin, namun bisa juga untuk menggandakan teks, memindahkan data, dan menempelkan ke slide lain. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Ya, terima kasih. Kelompok 1, silakan untuk kelompok 2 ditampilkan share screen-nya. Silakan. Kelompok 2 ada Radi ya. Silakan Radi, Haidar, Okta, Sawal, Fatan, dan Alodia. Silakan siapa yang mau presentasi, yang share screen siapa? Ya, oke. Silakan, Radi. Kelihatan, Bu? Ya, sudah. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Mau ada Haidar, ada saya sendiri, Radi, ada Okta, ada Gusti atau Syawal, ada Alodia, ada Fatan. Yang di sini yang mau mempresentasikan si Alodia. Oke, silakan Alodia. Jadi menu insert adalah menu utama urutan ketiga pada Microsoft Excel yang fungsi atau kegunaannya untuk menyisipkan tabel, memasukkan gambar, menambahkan tools, membuat grafik, memunculkan map 3D, menyelipkan grafik mini, menautkan link atau URL, membuat tulisan seni word art, dan menyisipkan simbol. 10 fungsi menu insert pada Microsoft Excel. 1. Menyisipkan tabel atau table, menambahkan gambar berupa ilustrasi, shape, maupun foto atau illustration, mengaktifkan tool bantuan atau add-in. 4. Membuat grafik batang, lingkaran, garis, dan lain-lain atau chart. Memasukkan peta atau map 3D ke dalam dokumen atau tour. Menyisipkan grafik mini atau sparkline, menyaring atau sortir data atau filter, menautkan URL atau permalink sebuah website pada data Excel atau link, membuat gambar berseni word art atau teks, memasukkan teks berbentuk rumus matematika dan simbol,
atau simbol. Dalam menu insert terdiri atas 10 grup utama yaitu table, illustration, add-in, chart, tools, sparkline, filter, link, teks, dan simbol. Dari grup tersebut dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, tables. Terdapat 3 bagian dari tables, antara lain private table, membuat ringkasan pada tabel lain, recommended table, menampilkan rekomendasi tabel dari private table, membuat tabel pada sel yang dipilih. Dengan grup tabel, kita bisa membuat sebuah tabel di sel yang diinginkan. Setelah itu akan muncul menu pendukung bernama design. Yang kedua, illustration. Objek yang bisa disisipkan pada insert Excel antara lain 1. Picture atau gambar. Gambar berupa foto bisa dimasukkan dengan 2 sumber dalam komputer atau di PC dan online. Shape atau bentuk dasar. Contohnya bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Icon atau logo. Berbeda dengan shape, icon lebih ke pentagram atau logo atau emoticon standar berbentuk gambar orang, hewan, statistik, dan lainnya. Smart art atau bagan. Berbagai format berupa bagan bisa disisipkan ke dalam dokumen. 3D model atau model 3D. Oke, sudah. Ya, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, Putra. Saya ingin bertanya untuk membuat diagram menggunakan menu apa? Oke, silakan kelompok 2. Untuk membuat diagram, bentar Bu. Untuk membuat diagram itu menggunakan menu chart. Ya. Ya, ada lagi? Silakan, cukup. Ya, Gufron, silakan Gufron. Untuk menyisipkan atau memasukkan data itu menggunakan menu apa? Untuk menyisipkan atau memasukkan data itu menggunakan menu illustration. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Oke, untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 ditampilkan hasil diskusinya. Kelompok 3 gimana? Ayo, silakan kelompok 3. Zahra, Mauren, Gufron, Johan, Robi. Hasilnya? Ini anunya kayak apa, Bu? Atau saya aja ya nampilkan ya? Iya. Ya, oke. Ya, saya tampilkan sebentar. Tadi yang mengumpulkan Robi ya. Ya, silakan.
Perkenalkan, saya Muhammad Robianto dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Johan, Gufron, Zahra, dan juga Mauren. Yang akan mempresentasi itu Mauren, Bu. Oke, silakan Mauren. Jadi, tab page layout digunakan untuk mengatur tata letak data yang meliputi page setup, memberi warna background pada lembar kerja, mengatur spasi antar baris, membuat kolom pada teks, dan mengatur indentasi. Menu page layout terdiri dari themes, page setup, cell to fit, set options, dan arrange. Bagian dari menu page layout, theme terdiri dari color, fonts, dan effects. Page setup terdiri dari margins, orientation, size, print area, background, dan print title. Scale to fit terdiri dari width, height, scale. Set option terdiri dari grid length dan heading. Arrange terdiri dari bring forward, send backward, selection pen, align, group, dan rotate. Oke, dah. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 dan 1 untuk kelompok 3-nya? Silahkan. Ya, Putra, Syawal. Saya ingin bertanya apa saja yang terdapat pada page layout. Oke, page layout. Pada tab layout itu terdiri dari themes, page setup, scale to fit, set option, dan juga arrange. Oke, silakan yang lainnya. Tadi ada Syawal. Untuk mengatur tata letak halaman dokumen serta ukuran lembar kerja menggunakan menu apa? Itu menggunakan menu page setup di page layout. Oke, cukup itu aja. Ada tambahan? Oke, cukup. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya hari ini. Baik, kalau sudah kita ke ini masing-masing lihat dulu ke instrumen penilaiannya ya. Kita buka yang ininya. Sudah dibuka semua? Kita ke instrumen penilaian, sudah? Sudah. Oke, silahkan di situ ada link. Kalian klik linknya, ada 2 soal. Dikerjakan dulu. Ya, oke sambil saya sebentar. Oke, silakan dikerjakan, ada 2 soal. Saya tunggu ya. Oke, ada Haidar yang sudah mengumpulkan. Yang lainnya belum? Silakan yang lainnya. Saya tunggu. Masih 2. Oke. Zahra sudah. Cantika sudah. Oke, masih ditunggu yang lainnya lagi. Masih ada 3 jawaban baru ya. Oke, silakan. Masih saya tunggu. Ilva.
Jadi itu untuk pertanyaannya ini tadi itu adalah mengenai materi yang kita sampaikan dan diskusikan ya. Gitu. Kita cek lagi. Ya, oke, Johan sudah masuk lagi. Johan, yang lainnya ditunggu. Oke, Gufron. Anda sudah masuk. Mauren belum, Radi belum ya. Atan belum juga. Oke, Robi sudah. Iya. Nah, oke. Saya rasa cukup. Jadi ini ada beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh kalian dari hasil evaluasi yang kita pelajari hari ini. Itu kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan pengolah angka ya. Kemudian 6 macam icon yang ada di drawing tool dan lain sebagainya. Ini sudah saya cek, sudah masuk semua. Oke, terima kasih. Oke, masih ada yang masuk lagi. Iya. Oke, sudah semua ya ini ya. Oke, sudah semua. Ya. Jadi ada yang mau memberikan kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, silahkan. Untuk kelompok 1 kesimpulannya bagaimana? Kelompok 2, kelompok 3, mungkin salah satu dari kelompok kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silahkan. Hilfa, Amda? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, Hilfa. Pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa apa aja kegunaan pada Microsoft Excel, feature-feature menu-menunya secara rinci dan benar. Oke, terima kasih Hilfa. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, kemudian fungsiannya, kemudian kegunaannya untuk apa saja pada Microsoft Excel yang ada di lembar kerja Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai Excel lagi, tapi kayaknya lebih seru lagi nih pembelajarannya karena kita lebih kayak ke keterampilannya ya, jadi lebih mengaplikasikan cara menggunakan Excel-nya. Oke, siap ya untuk minggu depan pembelajaran dengan materi yang baru ya. Oke, kemudian karena tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir ini kita juga berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya, Haidar, pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Haidar. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kelas saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, prokes tetap ketat ya, walaupun daerah kita sudah jauh dari COVID, alhamdulillah. Tapi masker tetap dipakai. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan tinggalkan live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.